Pembahasan selanjutnya mengenai kuartil, desil, dan persentil. Secara konsep, sebenarnya sama dengan median, yakni nilai datum yang terletak pada posisi tertentu pada daftar data terurut. Coba kita lihat. Jika median membagi daftar data terurut menjadi dua bagian, maka kuartil nanti akan membagi daftar data terurut tersebut menjadi 4 bagian. Sedangkan desil akan membagi daftar data terurut tersebut menjadi 10 bagian. Dan terakhir, persentil akan membagi daftar data terurut tadi menjadi 100 bagian. Nah, kira-kira kalau kita ilustrasikan, seluruh datum kita daftar dari yang terendah menuju nilai ketinggi. Seandainya setiap noktah itu kita ilustrasikan sebagai nilai-nilai tiap datum yang sudah kita urutkan, maka nanti datum yang terletak paling kiri atau nilai yang paling rendah nanti akan kita sebut dengan X min, kemudian yang paling tinggi X max. Kalau daftar data terurut ini kita bagi dua, maka di tengah-tengah di sini terdapat nilai median. Seandainya daftar data ini kita bagi 4 bagian, maka pembatas-pembatasnya itulah disebut dengan kuartil. Kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil pertama nanti diistilahkan dengan kuartil bawah, kemudian Q2 atau kuartil kedua diistilahkan dengan kuartil tengah, dan terakhir kuartil ketiga biasa disisihkan dengan kuartil atas. Maksudnya ini kuartil pada kelas bawah, kuartil pada kelas tengah, kuartil pada kelas atas. Oke. Kita lihat kata kuncinya. Ketika median membagi menjadi dua, kalau Anda sekalian ingat rumusnya, maka penentuan kelasnya menggunakan aturan N-nya dibagi 2. Kemudian ketika kuartil itu membagi menjadi 4 bagian, maka penentuan kelasnya nanti adalah N-nya dibagi 4. Kemudian kita akan lihat, karena di sini ada Q1, Q2, dan Q3, kita sesuaikan pengali indeksnya. Jadi kalau Q1 1 kali N per 4, kalau Q3 3 kali N per 4. Demikian juga untuk konsep desil. Maka secara awal adalah N per 10 bagian, dan sesuai karena nanti ada desil pertama, desil kedua, desil ketiga sampai desil ke-9, maka akan kita kalikan dengan indeksnya. Untuk itu, untuk persentil juga sama, indeksnya kita kalikan dengan banyak datum dibagi 100 bagian. Oke. Kita lihat penentuan nilai-nilai tersebut sebagai berikut. Sangat mirip kan dengan rumus median, bedanya hanya di sini pada nilai-nilai penentuan kelas. Ketika median hanya N per 2, untuk kuartil IN per 4, untuk desil IN per 10, untuk persentil IN per 100. LI di sini adalah tepi bawah kelas, FK sebelum kelas tersebut, kemudian ini frekuensi pada kelas tersebut, kemudian C adalah panjang kelas. Prosedur penentuan akan kita bahas melalui contoh berikut. Tentukan kuartil atas dan desil ke-7 dari data berikut. Datanya sama seperti yang lalu. Lihat, yang ditanyakan adalah kuartil atas, berarti Q3 dan D7. Masing-masing dulu ya. Untuk kuartil atas atau Q3. Untuk menentukan kuartil ataupun desil ataupun nantinya persentil, sama seperti median, kita perlu menambahkan kolom frekuensi kumulatif. Pindahkan saja frekuensi pada kelas pertama, lalu 1 itu ditambahkan ke 6, hasilnya ditambahkan ke bawahnya, ditambahkan berikutnya, dan terakhir pastikan nilai FK pada kelas terakhir sama dengan jumlah seluruh FI. Kalau tidak, cek ulang. Nah, ini adalah nilai N-nya. Maka penentuan kelasnya I-nya 3.
sehingga IN per 4 sama dengan 3 dikali N dibagi 4, nilainya 30. Kemudian kita perhatikan, kita lihat pada data kelas dengan FK tepat sama dengan 30 tidak ada. Kemudian kelas dengan FK lebih dari 30 ini ya, jadi kelasnya adalah 62 sampai dengan 71. Nah, sehingga kita bisa kenali apa yang kita perlukan. Tadi kita tuliskan kembali rumusnya, QI sama dengan LI ditambah IN per 4 dikurang FK sebelum dibagi FI panjang kelas. Tepi bawah kelas berarti tepi bawah pada kelas ini bergeser setengah satuan, berarti 62 dikurangi 0,5 ditambah IN per 4 sudah kita hitung tadi 30. FK sebelum berarti sebelum kelas ini frekuensi kumulatifnya adalah 15. Dibagi dengan frekuensi pada kelas tersebut. Kelas tersebut nilai frekuensinya adalah 16. Dikali panjang kelas. Panjang kelas itu adalah banyak datum yang banyak nilai yang terangkum dalam kelas ini. Boleh juga kita melihat polanya. 10 nilai. Oke. Sehingga 150 itu kalau dibagi 16 mendapatkan 9,375. Jadi nilai Q3 nya adalah 70,875. Kita coba lihat untuk D7 desil ke-7, berarti I nya 7 ya, sama seperti tadi penentuan kelas. I nya 7 sehingga IN per desil pembaginya 10, I nya 7, N nya 40 dibagi desil 10 menghasilkan 28. Kemudian kelas dengan FK tepat 28 tidak ada. Kelas dengan FK lebih dari 28 yang paling dekat 31, berarti kelasnya adalah 62 sampai 71. Sehingga DI sama dengan tepi bawah kelas tersebut ditambah IN per 10 karena desil dikurang FK sebelum dibagi FI kali panjang kelas. Tepi bawahnya adalah di sebelah kiri dari 62 bergeser setengah satuan, berarti 62 digeser ke kiri dikurang setengah satuan. IN per 10 sudah Anda hitung tadi 28. FK sebelum pada kelas ini frekuensi kumulatif sebelum kelas itu adalah 15, berarti pengurangnya 15. Saya perjelas di sini 28 dibagi frekuensi pada kelas ini. Frekuensinya adalah 16 kali panjang kelas tadi, polanya 10. 6
1,5. 28 itu dikurang 15 menghasilkan 13. 130 dibagi 16 menghasilkan 8,125. Maka nilai D7 nya adalah 69,625. Kita perhatikan di sini, meskipun kuartil ketiga dan desil ketujuh terdapat pada kelas yang sama, tapi nilainya belum tentu sama. Selanjutnya akan kita bahas tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku. Simpangan rata-rata dan simpangan baku ini nanti menggambarkan seberapa jauh jarak setiap datum terhadap nilai rata-ratanya. Jadi jarak atau penyimpangannya itu kita akan lihat secara umum. Simpangan rata-rata yang biasa disebut dengan mean deviation dirumuskan sebagai berikut. Kemudian juga simpangan baku atau standard deviation adalah akar dari ragam. Simpangan baku adalah akar dari ragam atau variansi, sedangkan variansi atau ragam dirumuskan seperti ini. Kita akan coba menentukan simpangan rata-rata dan simpangan baku dari data berikut. Kalau kita perhatikan bahwa dalam rumus setiap ini selalu melibatkan nilai rata-rata atau mean. Jadi untuk menentukan simpangan rata-rata maupun simpangan baku, terlebih dahulu harus kita tentukan dulu nilai rata-ratanya. Jadi untuk menjawabnya, kita akan menentukan nilai rata-rata dari data pada soal. Saya akan menggunakan cara coding atau cara kedua dalam menentukan nilai rata-rata. Seperti biasa, langkah pertama kita tentukan dulu nilai tengah tiap kelas, XI. Nilai tengah Anda bisa daftarkan, kemudian cari nilai yang paling di tengah, 33, 34, 35, 36, 37, berarti 35 yang di tengah. Atau boleh Anda jumlahkan kiri dan kanan bagi 2. 33 tambah 37 itu 70, dibagi 2 35. Kemudian selanjutnya sama, jumlahkan bagi 2. Atau kita lihat polanya, batas bawah loncat 5 satuan, batas atas juga loncat 5 satuan, otomatis nilai tengahnya juga mengikuti pola yang sama, 5 satuan. Selanjutnya akan saya beri kode. Saya berasumsi bahwa nilai rata akan sangat dekat dengan ini, sehingga nilai rata sementara yang saya pilih adalah ini. Untuk itu diberi kode 0. Kelas sebelumnya akan diberi kode negatif 1, negatif 2, jika ada lagi negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Untuk kelas setelahnya diberi kode 1, 2, jika ada lagi. Berikutnya kita kalikan FI kali DI, 3 dikali negatif 2, 10 dikali negatif 1, berapapun kali 0, 9 kali 1, 2 kali 2. Kita jumlahkan kolom FI, kita jumlahkan juga kolom FI kali DI nya. Untuk negatifnya negatif 16, untuk positifnya positif 13, dijumlahkan negatif 3, sehingga nilai rata-rata adalah nilai rata-rata sementara ditambah sigma FI kali DI dibagi sigma FI dikali panjang kelas. Rata-rata sementara tadi kita pilih 45, sigma FI DI nya negatif 3, sigma FI nya 40, panjang kelasnya 5, 45. Bilangan negatif dibagi positif dikali positif menghasilkan bilangan negatif, operasi pengurangan. 15 dibagi 40, 0,375, sehingga 44,625.
Setelah didapatkan nilai rata-rata pada data yakni 44,625, maka untuk menentukan simpangan rata-rata kita bisa buat tabel berikut. Kelas, frekuensi, dan nilai tengah. Nah, yang pertama kita akan menghitung jarak nilai rata terhadap tiap-tiap nilai tengah pada kelas. Jarak 44,625 terhadap 35. Saya tuliskan kembali tadi bahwa nilai rata-rata yang didapatkan adalah 44,625. Jarak dari 44,625 ke 35 itu adalah 9,625, maaf. Kemudian jarak dari 44,625 ke 40 adalah 4,625. Jarak, ingat ini harga mutlak, jarak 44,625 ke 45 seharusnya kalau 44,625 dikurang 45 itu berdasarkan bilangan negatif. Karena dia jarak maka harga mutlak menghasilkan 0,375. Jarak nilai rata-rata terhadap nilai tengah 44,625 terhadap 50, jaraknya adalah 5,375. Terakhir, jarak 44,625 ke 55 adalah 10,375. Nah, selanjutnya kita kalikan tiap-tiap nilai frekuensi terhadap jaraknya. 3 dikali 6,25, maaf, 3 dikali 9,625 menghasilkan 28,875. Kemudian 10 kali 4,625 menghasilkan 46,25. 16 dikali 0,375 menghasilkan 6. Kemudian 9 dikali 5,375 menghasilkan 48,375. Terakhir 2 dikali 10,375 menghasilkan 20,750. Berikutnya kita tentukan jumlah pada kolom FI, kemudian jumlahkan juga kolom F terakhir. Kenapa? Nah, sehingga kita bisa menghitung nilai simpangan rata-rata. Kita tuliskan kembali rumusnya. Sigma FI dikali jarak bagi sigma FI 150,25 dibagi 40. Menghasilkan 3,76. Berikutnya, untuk menentukan simpangan baku, prosedurnya mirip dengan kita menentukan simpangan rata-rata, yakni terlebih dahulu kita tentukan dulu nilai MAN-nya. Nah, karena penentuan simpangan baku ini menggunakan data yang sama, sehingga prosedur menentukan MAN juga nanti akan menghasilkan nilai yang sama. Tadi ditemukan bahwa X bar sama dengan 44,625. Oke, dari soal yang ada kita tentukan nilai tengah tiap-tiap kelas. 33 tambah 37 dibagi 2. Lihat polanya, loncat 5 nilai. Berikutnya, tiap nilai tengah ini, nilai rata dikurangkan dengan nilai tengah 44,625 dikurang 35 menghasilkan 9,625.
Selanjutnya 44,625 dikurang 40 menghasilkan 4,625. 44,625 dikurang 45 menghasilkan bilangan negatif 0,375. 44,625 dikurang 50 menghasilkan bilangan negatif 5,375. Terakhir 44,625 dikurang 55 menghasilkan bilangan negatif 10,375. Berikutnya nilai ini kita kuadratkan. 9,625 dikuadratkan. Saya akan mengambil pendekatan pembulatan 2 desimal. 92,64 ini dikuadratkan mendekati 21,39. Negatif 0,375 dikuadratkan, negatif dikuadratkan bilangan positif 0,375 dikuadratkan mendekati 0,14. Negatif 5,375 dikuadratkan mendekati 28,89. Terakhir negatif 10,375 dikuadratkan mendekati nilai 107,64. Terakhir kita kalikan antara kolom FI dengan kolom yang sudah dikuadratkan tadi. 3 dikali 92,64 menghasilkan nilai 277,92. 10 dikali 21,39 menghasilkan 213,90 sekian 0 sekian. Kemudian 16 dikali 0,14 menghasilkan 2,25. 9 dikali 28,89 menghasilkan 200,02. Terakhir 2 dikali 107,64 215,28. Kita jumlahkan kolom FI, kita jumlahkan kolom terakhir juga kita jumlahkan, menghasilkan nilai 969,38. Oke, nah kita bisa hitung nilai variansinya atau ragam. S kuadrat adalah sigma FI dikali X bar dikurang XI yang dikuadratkan per sigma FI. Sigmanya ini dibagi FI sigmanya ini menghasilkan nilai 24,23. Nah, simpangan baku atau S adalah akar dari variansi. Jadi nilai ini kita akarkan. Nilainya adalah 4,92.